tentu juga adalah melakukan pengembangan pengawasan partisipatif dan melibatkan banyak pihak untuk ikut melakukan pengawasan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Itu adalah cara-cara kemudian yang bisa dilakukan dan rangka melakukan pencegahan pelanggaran. Bagaimana menyikapi atau mengantisipasi supaya tidak ada ASN yang terlibat terlalu jauh lagi di proses politik ini, Bang? Ya, itu tadi yang perlu saya sampaikan bahwa Bawaslu ini kan salah satu tugasnya itu adalah melakukan pencegahan pelanggaran. Makanya kemudian kita berharap ke depan lebih memasifkan pencegahan pelanggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, Salah. balik lagi di kanal YouTube Bulukumba Inspiring, kanal motivasi, inspirasi, dan edukasi. Guys, pada kesempatan kali ini kita kembali dalam segmen Soul, sebuah segmen bincang-bincang santai penuh inspirasi yang senantiasa menghadirkan sosok atau tokoh inspiratif. Nah, sosok atau tokoh inspiratif saya pada kesempatan kali ini sangat luar biasa. Saya kedatangan tamu Ketua Bawaslu Kabupaten Bulukumba, Bang Bakri Abu Bakar. Siap, Ya. Bang. Ya, assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio Bulukumba Inspiring, kanal motivasi, inspirasi, dan edukasi. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih atas undangannya pada kesempatan hari ini. Saya juga terima kasih Abang berkenan hadir di tempat ini, di studio yang sederhana ini. Siap. Sibuk ya, Bang ya? Ya lumayan lah karena tahapan sudah masuk dan saya kira ada beberapa tahapan yang sudah jalan sekarang. Tahapan apa saja itu, Bang? Ya selain sekarang kita dihadapkan dengan tahapan pencalonan anggota DPD Kabupaten gitu ya, lalu kemudian juga tahapan data pemilih sementara juga dalam proses maksud saya sementara dalam berjalan gitu ya, terkait dengan data pemilih tambahan DPTB. Yang dilaksanakan tadi sepertinya ada kegiatan di Bawaslu ya? Iya, memang kita salah satu kegiatan yang selalu kemudian kita dorong saat ini adalah kegiatan yang mengarah kepada pencegahan pelanggaran, yakni adalah berkaitan dengan pengembangan pengawasan partisipatif. Kalau kemudian kemarin kita banyak sosialisasi terkait dengan netralitas ASN dan melibatkan banyak ASN dan lain sebagainya. Tadi itu kita mencoba masuk di ranah pemilih pemula dengan menghadirkan sejumlah anak-anak SMA itu yang kemudian sudah masuk kategori pemilih pemula, itu yang kemudian kita berikan edukasi berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu seperti itu. Baik, sebelum jauh membahas soal tugas dan kewenangan Bawaslu, pertanyaan saya, kenapa Anda tertarik masuk di Bawaslu dan memilih Bawaslu sebagai tempat yang paling tepat buat Anda? Iya, sesungguhnya sejak mahasiswa itu saya tertarik dengan isu-isu soal demokrasi, isu-isu kepemiluan, dan kemudian setelah itu saya masuk di NGO, di Komite Pemantau Legislatif, dan fokusnya itu adalah melakukan pemantauan, mirip-mirip dengan melakukan pengawasan, sehingga pada waktu itu saya tertarik di ilmu pengawasan, dan alhamdulillah begitu kemudian ada ruang menjadi pengawas pemilu, saya mencoba untuk masuk di sana, dan saya kira disitulah jalannya kami untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara melalui pengawasan penyelenggaraan pemilu, kira-kira begitu. Ya, itu tadi deretan organisasi yang telah digeluti oleh Ketua Bawaslu Bulukumba, Abang Bakri Abu Bakar. Dan Anda sebelum lanjut diskusi saya dengan beliau, jangan lupa channel ini, video ini di subscribe, komen, like, dan share agar channel ini terus bertumbuh dan berkembang dan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Baik Bang, saya sudah banyak mendengar soal profiling Abang. Sekarang kita masuk di
tugas dan fungsi Bawaslu, Bang. Siap. Tugas Bawaslu apa sih, Bang? Ya, secara garis besar sebagaimana kemudian diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka sebetulnya setidaknya ada 4 hal yang menjadi tugas wewenang Bawaslu Kabupaten Kota sesuai dengan pasal 101 sampai 103. Yang pertama itu adalah melakukan pencegahan pelanggaran. Yang kedua melakukan pengawasan, yang ketiga melakukan penindakan pelanggaran, dan keempat itu adalah menyelesaikan sengketa proses pemilu. Pertama, melakukan pencegahan, tentu kami Bawaslu Kabupaten Kota itu harus lebih mengutamakan pencegahan pelanggaran dalam tahapan yang sedang berjalan. Bagaimana cara melakukan pencegahan? Saya kira ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalkan kita melakukan identifikasi dan pemetaan potensi kerawanan. Setelah itu kemudian kita melakukan koordinasi dengan beberapa stakeholder yang ada di tingkat kabupaten. Kemudian kita melakukan sosialisasi, kita memberikan himbauan terkait dengan larangan-larangan yang mesti harus dihindari dan lain sebagainya. Dan tentu juga adalah melakukan pengembangan pengawasan partisipatif dan melibatkan banyak pihak untuk ikut melakukan pengawasan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Itu adalah cara-cara kemudian yang bisa dilakukan dan melakukan pencegahan pelanggaran. Kedua adalah melakukan pengawasan. Kaitan dengan pengawasan saya kira ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalkan adalah kita melakukan pengawasan secara langsung. Bagaimana caranya memastikan proses penyelenggaraan pemilu di tahapan yang berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Misalkan di tahapan pencalonan ya kita harus pastikan agar kemudian dalam proses itu yang dilakukan oleh KPU itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga adalah penindakan pelanggaran. Penindakan pelanggaran ini sumbernya itu ada 2. Yang pertama adalah temuan, yang kedua adalah laporan. Temuan itu adalah hasil pengawasan, laporan itu adalah laporan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Bawaslu. Dan Bawaslu tentu harus menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Kalau temuan berarti Bawaslu yang langsung temukan pelanggaran. Bawaslu hasil pengawasan yang kemudian dilakukan oleh Bawaslu dan ternyata dalam hasil pengawasan yang dilakukan mengandung adanya dugaan pelanggaran pemilu, maka kemudian itu dijadikan sebagai temuan dugaan pelanggaran lalu kemudian diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan sengketa proses pemilu yang terjadi. Bagaimana model sengketa yang bisa saja terjadi? Misalkan sengketa yang terjadi antara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu, antara KPU dengan partai politik. Baru-baru ini Bang, kami menyelesaikan sengketa proses pemilu yang kemudian dimohonkan oleh salah satu partai politik, yakni adalah Partai Hanura, yang kemudian merasa keberatan akibat dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten Bulukumba, sehingga memohon sengketa di Bawaslu. Kami memproses, menerima permohonan, lalu kemudian mempertemukan, karena jalan pertama yang harus dilakukan adalah mempertemukan kedua belah pihak. Mediasi. Nah, ternyata di mediasi itu antara pemohon dan termohon, antara KPU dengan Partai Hanura terjadi kesepakatan. Maka Bawaslu harus menuangkan kesepakatan itu dalam putusan dan membacakan putusan itu. Karena kemudian terjadi kesepakatan, maka tentu tidak lagi lanjut di tahap adjudikasi, langsung dibacakan putusan. Kira-kira seperti itu, Pak. Oh, jadi prosesnya kalau ada sengketa begitu, proses awal itu adalah mediasi. Mediasi ya, harus pintu mediasi. Kemudian kalau tidak ditemukan jalan ketemunya di situ, kalau tidak terjadi kesepakatan, maka itu lanjut adjudikasi. Nah, ternyata terjadi kesepakatan, sehingga demikian putusan harus diambil dengan mengacu pada kesepakatan itu tadi. Adjudifikasi apa? Adjudikasi melalui persidangan. Oh, persidangan ya. Ya, persidangan. Tadi musyawarah, mediasi kita pertemukan. Nah, kalau misalkan ternyata tidak terjadi kesepakatan, KPU ngotot, peserta pemilu juga ngotot, maka tidak terjadi kesepakatan. Maka itu harus lanjut melalui proses adjudikasi. Baik Bang, ada satu hal yang menjadi bahasa yang sering muncul ketika mendekati momen-momen politik,
itu soal netralitas. Hampir setiap momen-momen politik, baik pemilu legislatif, pemilu presiden, maupun pemilu kepala daerah, ini netralitas ini selalu menjadi bahasa yang selalu diulang-ulang terus. Itu apa sih itu netralitas sebenarnya, Bang? Iya, berbicara soal netralitas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memang tidak dijelaskan ya secara visible berkaitan dengan apa itu netralitas. Tetapi kemudian di undang-undang itu kita menemukan ada beberapa pihak yang diharuskan untuk netral dalam penyelenggaraan pemilu. Siapa saja itu, Bang? Misalkan ASN. ASN itu kemudian bisa kita lihat dan cermati di pasal 280 ayat 2 dan ayat 3 bahwa pelaksana peserta itu dilarang mengikut sertakan. Huruf F itu adalah aparatur sipil negara. Lalu kemudian di ayat 3-nya menyebutkan bahwa setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tadi itu tidak boleh menjadi pelaksana dan tim kampanye. Bahkan kemudian itu ada ancaman pidana ketika ASN terlibat sebagai pelaksana dan tim kampanye. Nah pertanyaannya, apakah hanya ASN saja? Ada yang lain juga dilarang untuk ikut terlibat. Harus menjaga netralitasnya dalam penyelenggaraan pemilu. Misalkan kepala desa. Kepala desa juga, Bang? Kepala desa itu dilarang, Pak. Dilarang membuat keputusan yang menguntungkan, merugikan salah satu peserta pemilu. Di pasal 490 saya kira jelas bahwa ada pidana menanti ketika kemudian di masa kampanye misalkan itu membuat keputusan yang menguntungkan, merugikan salah satu peserta pemilu. Siapa lagi yang dilarang selain itu? Yang dilarang selain itu adalah tentu termasuk di dalamnya adalah penyelenggara pemilu. Harus netral. Tunggu dulu, Bang. Tadi kepala desa. Kepala desa maksud. Kalau perangkat desa masuk juga ya? Atau hanya sebatas kepala desa? Kepala desa, perangkat desa. Perangkat desa. Juga bagian yang kemudian harus menjaga netralitasnya dalam proses penyelenggaraan pemilu. Tidak hanya itu, termasuk di dalamnya adalah penyelenggara pemilu. Siapa penyelenggara pemilu? Tentu Bawaslu dan jajaran kami ke bawah. Kemudian selanjutnya adalah KPU dan jajarannya ke bawah. Ketika kemudian di lapangan ternyata ada yang tidak netral, itu bisa dilaporkan ke kami, bisa dilaporkan ke Bawaslu. Apalagi Bawaslu itu punya kewenangan untuk menangani kode etik penyelenggara pemilu ad hoc di lapangan. Oh gitu. Ya bisa. Sekarang kalau dulu itu DKPP. Iya. Oh jadi ini kalau terjadi pelanggaran di lapangan yang kode etik, tersangkanya penyelenggara pemilu itu bisa diselesaikan di level yang punya Bawaslu, tidak perlu lagi ke DKPP begitu. Iya. Yang punya kewenangan untuk menyelesaikan itu. Itu adalah Bawaslu kabupaten kota. Ya misalkan Panwaslu desa, kelurahan. Termasuk PPS sebetulnya itu bisa diproses dulu di Bawaslu, nanti kemudian itu akan direkomendasikan ke KPU untuk ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang ada. Kira-kira begitu, Pak. Tadi disebutkan ASN. Yes. Termasuk mungkin di dalamnya P3K ya? Iya, atau ASN, tidak diatur soal P3K itu? ASN itu sebetulnya ada dua. Pertama aparatur sipil negara, yang kedua itu adalah tenaga kontra kontra itu. Maksud sebetulnya P3K yang kemudian dikaji bersumber dari anggaran negara. Begitu. Sehingga demikian kami juga mengingatkan hati-hati bagi yang tenaga kontrak karena itu masuk kategori ASN tidak terlibat dalam proses penyelenggaraan pemilu. Yang lain penegak hukum misalnya? Iya, karena kalau seperti TNI atau Polri tidak masuk di situ. TNI, Polri itu sudah pasti. Oh, sudah pasti. Gitu ya. Apalagi TNI dan Polri punya kategori, bahkan kemudian itu tidak ada ruang tidak memilih gitu ya, sehingga kemudian tentu harus netral. TNI, Polri, ASN, kepala desa itu wajib netral dalam proses penyelenggaraan pemilu. Apa konsekuensi yang bakal ditimbulkan, Bang, kalau yang Abah sebutkan tadi itu melakukan pelanggaran atau paling tidak ada ketidaknetralannya? Iya, konsekuensinya misalkan dia adalah ASN. ASN itu selain
masuk kategori tindak pidana pemilu ketika kemudian itu dilakukan di masa kampanye misalkan, juga itu masuk kategori pelanggaran hukum lainnya. Pelanggaran hukum lainnya itu adalah pelanggaran terhadap disiplin ASN. Saya kira ASN ini tidak hanya diatur soal netralitasnya tidak hanya diatur dalam undang-undang pemilu, tetapi undang-undang ASN, undang-undang nomor 5 tahun 2014 juga menanti terkait dengan ASN yang tidak netral. Baru-baru ini saya kira juga ada PP 94 tahun 2021. Ketika ada ASN yang kemudian melanggar dan pelanggarannya dinilai berat dalam kontestasi demokrasi elektoral, itu bisa membuat ASN kehilangan posisi sebagai ASN kalau kemudian pelanggarannya dinilai berat begitu. Sehingga demikian saya kira ini mestinya harus dihindari dalam kontestasi pemilu di tahun 2004 ini. Apalagi kemudian di Bulukumba ini saya kira kita punya pengalaman pada pilkada tahun 2020 banyak sekali ASN yang kemudian diproses di Bawaslu, lalu kemudian mendapatkan sanksi dari KSN itu sendiri gitu. Apakah itu yang menjadi acuan bahwa Bulukumba masuk 10 besar kabupaten yang rawan tidak netral atau gimana Bang ya? Ya, kalau saya prediksi dari awal, sejak kemudian ada keinginan Bawaslu Republik Indonesia untuk merilis daerah rawan tinggi dari sisi netralitas ASN. Mungkin saja kita sudah memprediksi bahwa kemudian Bulukumba ini kemungkinan besar itu masuk kategori rawan tinggi. Ternyata hasilnya Bulukumba memang masuk menjadi 10 besar, menjadi rawan tinggi dari sisi netralitas ASN. Kenapa demikian itu terjadi? Karena kemudian pengalaman di tahun 2020 lalu waktu pilkada itu banyak ASN yang kemudian diproses di Bawaslu. Sehingga saya itu ada 27 kasus yang ASN yang khusus ASN ya Bang? ASN yang kemudian diproses di Bawaslu. Dan itu adalah yang tertinggi di Sulawesi Selatan waktu itu. Sehingga demikian memang sepertinya rawan, masuk kategori rawan tinggi. Dan ternyata hasil rilis yang kemudian disampaikan oleh Bawaslu RI baru-baru ini, Bulukumba berada pada urutan ke-10 dari 514 kabupaten kota di Indonesia. Wah, luar biasa Bang. Ini saya kira menjadi pembelajaran dan semoga kemudian ke depan itu bisa kita minimalisir berkaitan dengan pelanggaran netralitas ASN. Saya mengajak seluruh pihak, ayo kita sama-sama. Saya kira hal ini bisa kita minimalisir dengan partisipasi kita bersama. Kira-kira begitu. Tapi apa sih yang membuat ASN jadi cawe-cawe dalam pemilu begitu Bang? Iya, kira-kira banyak yang mungkin di benak para ASN. Misalkan pertama adalah iming-iming jabatan gitu ya. Karena selama ini biasanya ketika kemudian ada yang berjuang begitu ya, ada hadiah juga yang biasanya didapatkan pasca kemudian setelah kontestasi kan begitu. Gitu ya. Kalau kemudian misalkan terpilih kan begitu. Nah, kedua alasan yang biasa muncul itu karena kekerabatan atau kekeluargaan gitu ya. Lalu kemudian ketika karena dia merasa bahwa ini adalah keluarga aku yang ikut kontestasi, maka tentu saya memberikan dukungan di sana gitu. Nah itu kan sulit dipisahkan kalau seperti itu Bang. Sulit memang. Kemudian yang ketiga adalah ketidaktahuan terkait dengan regulasi yang ada. Saya kira itu beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa kemudian sampai hari ini masih hanya KSN yang tidak netral. Tapi saya kira ke depan mudah-mudahan ini bisa kita minimalisir begitu, sehingga kemudian ini memberikan implikasi terhadap kualitas demokrasi khususnya dalam konteks Bulukumba Bang. Terima kasih. Ya, dan itu dimulai pada pemilu legislatif ya Bang ya. Kita berharap tidak ada lagi ASN yang kemudian kita proses. Hari ini saya kira tahapan sudah berjalan sampai detik ini belum ada laporan, belum ada temuan dengan netralitas ASN. Kita juga banyak melakukan pencegahan.